Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Pada siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang beriman itu, Pak, nikmat dalam melaksanakan ibadah. Nikmat salatnya, nikmat baca Qur'annya, nikmat kalau dia berpuasa, nikmat dia berinfak, nikmat dia dalam bersedekah. Maka dialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ini hatinya selalu tenang. Kenapa tenang? Ketika mendapatkan ujian dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan orang yang beriman. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang memiliki rasa syukur dalam dirinya. Said Hawa dalam kitabnya Tazkirutun Nafs mengungkapkan bahwa tanda orang yang bersyukur, Pak, ada 3. Yang pertama, orang yang bersyukur itu ialah dengan lisannya senantiasa memuji Allah, senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa menyebut asma Allah. Dialah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih nikmat, lebih senang, lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah kalau dahulukan memuji daripada meminta. Hari ini kita lihat banyak orang duluan meminta tapi jarang memuji. Padahal kodenya, caranya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ialah perbanyak memuji.
puji Allah dulu baru minta. Kita minta sama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, baru minta rezeki. Minta sama Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, baru minta ampun. Kenapa? Karena Allah lebih suka Pak dipuji dulu baru diminta. Yang kedua, orang yang bersyukur itu ialah senantiasa senang dalam hatinya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang bersyukur atas hatinya apapun yang diberikan Allah. Yang daripada yang pertama Allah kasihkan tak ada, kemudian diadakan Allah, kemudian ditidakadakan Allah. Harusnya orang yang bersyukur tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, di waktu maghrib datang orang sholat maghrib, tiba-tiba ada yang nitipkan uang kepadanya 500.000, dia berikan uang itu, dia pegang uang itu, selesai sholat maghrib pulang ke rumah, ternyata kantongnya koyak. 7 dari 10 orang pasti akan mencari di mana uangnya terjatuh. Padahal begitu tadi pergi ke masjid tak ada punya uang, kemudian dititipi uang, harusnya hilang uang itu tak menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena merasa memiliki. Atau contoh yang kedua, satu orang keluarga yang tak memiliki anak, luar biasa perjuangannya, bertahun-tahun tak punya anak, sampai 7 tahun berobat ke sana kemari tidak juga dapat anak. Sampai dia dapatkan anak itu, berangkat umrah, mendoa kepada Allah, mendoa di hadapan Ka'bah Allah, ternyata Allah berikan anak. Begitu dapat anak, umur 7 bulan, syukuran 7 bulanan. Lahir, syukuran lahiran. Kemudian anak itu sampai 1 tahun, Allah berikan penyakit kepada anak itu, demam dia, tak sembuh-sembuh dia. Akhirnya meninggal anaknya. Pertanyaan dalam hati kita, apakah kita gondok kepada Allah ataukah kita terima? Kalau kita gondok kepada Allah, berarti kita tak mampu mengamalkan syukur dalam hati kita. Tapi kalau kita ikhlas kepada Allah, berarti kita mengamalkan syukur yang ada dalam hati kita. Yang awalnya tak ada, kemudian Allah adakan, kemudian Allah tak adakan. Begitu juga hidup ini, apapun yang diberikan kepada kita, baik rumah, baik anak, yang awalnya tak ada, Allah titipkan menjadi ada. Jangan pernah merasa memiliki. Tatkala diambil Allah, jangan pernah kita marah, gondok kepada Allah. Kenapa? Karena semua itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda orang yang bersyukur yang ketiga, Pak, senantiasa dia mendirikan solat, wal af'alu bil arkan, senantiasa berbuat. Ribuan cara orang untuk menghindarkan supaya tidak solat, tapi ribuan cara Allah supaya kita mampu mendirikan solat. Banyak alasan kita supaya tak mau untuk melaksanakan solat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam kitab Fathul Mu'innya ribuan cara supaya kamu bisa solat. Tak dapat berdiri, kamu duduk. Tak dapat duduk, kamu berbaring. Tak dapat berbaring, kamu main mata. Tak dapat main mata, main apa yang bisa digerakkan. Tak dapat main yang bisa digerakkan, mainkan hati. Tak dapat hati, berarti sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, berarti sudah meninggal dunia. Maknanya apa? Tak ada alasan supaya tidak sholat. Tidak ada alasan. Makanya inilah tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan 3 ini. Yang pertama dengan lidah, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan perbuatan. Maka dengan perbuatan ini, insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah akan mudah Allah kabulkan dan akan mudah Allah terima. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bersolawat kita kepada baginda Nabi dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baginda Nabi itu dalam kitab Raudatul Unubnya luar biasa perjuangan untuk memperjuangkan kita, Pak. Dari semenjak hidupnya sampai meninggal dunia, kita terus diperjuangkannya. Allahu Akbar. Ketika Allah menawarkan kepada baginda Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Muhammad, aku akan berikan apapun yang kau inginkan. Kalau kau pengen harta Muhammad, kau sebut sajalah, apapun itu akan kuberikan itu. Kalau kau pengen kaya, kau sebut jumlahnya berapa. Kalau kau pengen kedudukan yang tinggi, kau bilang apa yang kau inginkan. Kalau kau ingin jabatan yang tinggi, kau sebutkan saja. Bahkan gunung Uhud itu akan kujadikan bukit emas untukmu Muhammad. Apa jawab beliau? La ardo lau ahada min ummati finnar. Wahai Allah, apapun yang diberikan kepadaku tak akan mampu membuat hatiku senang, tak akan mampu membuat hatiku tenang ya Allah. Kalau ya Allah masih ada satu saja umatku masuk dalam api neraka, kalau ada satu saja ya Allah, bagaimana hati ini bisa tenang ya Allah. Bahkan baginda Nabi bolak-balik ke neraka, Pak, untuk melihat siapa umatnya yang dalam api neraka. Dilihatnya, ternyata ada umatnya dalam api neraka. Baginda Nabi sujud kepada Allah. Kata Allah, kenapa engkau sujud? Angkat kepalamu wahai Habibi. Kum amta ya Habibi, angkat kepalamu. Apanya masalahmu? Ya Allah, aku tak senang masuk dalam surga ini ya Allah, sebelum umatku ya Allah yang ada dalam api neraka itu masuk dalam surga. Kata Allah, boleh, tapi kau cari iman yang sebesar biji korma. Kalau ada imannya sebesar biji korma, Pak, angkat, tarik, masukkan ke telaga Al-Kausar, masuk ke dalam surga. Dicari Nabi, Pak, sampai ke neraka. Begitu dilihat Nabi, ternyata ada, Pak, imannya sebesar biji korma. Diangkat, tarik, masuk ke dalam surga. Ternyata Nabi lihat lagi, ada juga lagi. Ngadu sama Allah, ya Allah masih ada ya Allah. Terus bagaimana? Tolong ya Allah, angkat, masuk ke dalam surga. Kata Allah, boleh, tapi cari imannya sebesar biji sawi. Ada imannya sebesar biji sawi, angkat, tarik, masuk ke dalam surga. Dicari, Pak, ternyata ada imannya sebesar biji sawi, diangkat, masuk ke dalam surga. Kemudian baginda Nabi balik lagi ke neraka, ternyata masih ada juga lagi, Pak. Dilihat Nabi masih ada dalam neraka itu, mengadu sama Allah. Kata Allah, terakhir, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, angkat, tarik, masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Begitulah perjuangan Nabi sampai semua umatnya yang ada dalam api neraka dia masukkan dalam surga, baru dia masuk dalam surga. Allahu Akbar. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Begitulah baginda Nabi mencintai umatnya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai baginda Nabi? Jamaah Jumat yang dirahmati dan siang yang berbahagia ini, khotib mengajak, mari Pak, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larang Subhanahu wa taala. Orang tak dikatakan sukses ibadah salat Jumatnya, tak dikatakan berhasil ibadah salat Jumatnya kalau dia begitu keluar dari masjid 7 langkah, Pak, kakinya meninggalkan masjid. Yang pertama, tak nampak perubahan dalam dirinya. Yang kedua, Pak, tak bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, bermunajat, mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan pada hari ini lebih baik daripada salat Jumat yang kita lakukan terlebih dahulu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pesan Al-Imam Al-Ghazali, Pak. Imam Al-Ghazali ini imam yang sangat luar biasa. Lahir 450 Hijriah, meninggalnya 505 Hijriah. Beliau menggambarkan manusia itu berbeda-beda. Bahkan manusia itu digambarkan Imam Ghazali ada 3 tipe. Beliau umpamakan seperti sebuah buah. Bagaimana tipenya, Ustaz? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan. Apa kata Imam Ghazali?
manusia itu ada seperti Abu Saukin. Apa Abu Saukin, Ustaz? Manusia seperti buah durian. Ustaz, bagaimana buah durian? Buah durian itu tajam kita lihat, jelek dari luarnya. Dari jauh kita pandang, jelek luar biasa. Bahkan takut kita memegangnya karena mungkin ada yang tajam di antaranya. Tetapi begitu dibuka, luar biasa isinya, enak dirasakan, mantap rasanya. Ternyata Pak, manusia ada seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ada dipandang orang jelek dia, dipandang tak ada apa-apa, biasa saja bajunya. Tapi ternyata di mata Allah dia lebih mulia daripada orang yang mulia. Maka ada sebuah kejadian di pesantren. 5 orang anak disuruh untuk menamatkan di pesantren itu, disuruh untuk mencari orang yang lebih jelek daripada dirinya. Keluar dari pesantren, dia melihat, mencari siapa yang lebih hina daripada dirinya. Dia perhatikan terus. Ternyata dia bertemu dengan orang yang buta. Begitu bertemu dengan orang yang buta, dia ambil orang buta itu, dia tarik masuk dalam pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemu dengan orang yang bisu. Dia ambil orang bisu itu, dia tarik masuk dalam pesantren. Yang ketiga, dia cari orang yang pincang kakinya, dia ambil, tarik masuk dalam pesantren. Yang keempat, dia cari lagi binatang yang paling hina, seekor anjing yang sudah kudisan, dia tarik masuk ke dalam pesantren. Dan yang terakhir pun, dia cari binatang yang lebih hina, dia perhatikan. Tapi ada yang kelima ini Pak. Di antara 5 ini yang berangkat, cuman 1 yang tak bawa apa-apa. Menghadap kepada pondok pesantrennya, bukan yang membawa yang ditanya, tapi yang tak bawa. Ditanya sama yang tak bawa, kenapa engkau tak bawa apa-apa? Kata anak ini menjawab, wahai tuan guru, wahai ustaz, saya tadi keluar, saya cari orang yang lebih hina daripada saya. Ternyata tak ada yang lebih hina daripada saya. Saya jumpa dengan orang buta, saya merasa saya lebih mulia daripada orang buta. Ternyata saya putar kembali, mungkin orang buta, dia buta matanya, akan terampuni dosanya. Saya cari orang bisu, ternyata saya merasa saya lebih hina daripada orang bisu. Kenapa? Karena mulut saya mungkin ada menyakiti perasaan orang lain, sedangkan mulutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cari lagi seekor binatang yang hina, kudisan luar biasa, saya lihat jeleknya, mau saya tarik, mau saya bawa ke pesantren. Ternyata belum tentu saya lebih mulia dari binatang itu. Bahkan Al-Quran menjelaskan ada 2 binatang yang Allah janjikan masuk surga. Yang pertama, anjingnya Ashabul Kahfi. Yang kedua, burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Bahkan saya merasa saya lebih hina daripada binatang. Kenapa begitu? Binatang tidak pernah dipinta Allah pertanggungjawaban. Tak pernah Allah minta tanggungjawab kepada seekor anjing sekalipun. Diminta Allah pertanggungjawaban apa yang lakukan dalam dunia ini. Tapi manusia, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Manusia diminta Allah pertanggungjawaban. Matanya dibawa kemana, tangannya dibawa kemana, hatinya dipergunakan kemana, semua dipertanggungjawabkan oleh Allah Taala. Bahkan kita lebih hina dari binatang. Kucing tak pernah diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa engkau mencuri ikan? Tapi manusia diminta pertanggungjawabkan oleh Allah, kenapa engkau mencuri sesuatu milik orang lain? Maka jangan pernah kita merasa diri kita lebih mulia. Bahkan pada seekor binatang pun belum tentu kita mulia. Yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan manhusitain. Yang kedua tipe manusia itu Pak, ialah seperti buah
manggis. Bagaimana buah manggis, Ustaz? Buah manggis itu apa yang di luar, itu yang di dalam. Bagaimana menebak manggis? Manggis cara menebaknya dilihat dari pantatnya.